Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan jauh ke Tanjung Pura sehingga sebentar membeli rotan. Assalamualaikum, izin saya buka acara. Jawaban UAS siap saya paparkan. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman dari Universitas Siber Asia semuanya. Saya Beki Fajar dari S1 PJJ Manajemen. Izin menyampaikan tugas digital inovatif entrepreneurship dengan judul Business Model Canvas Advisory dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ratih. Jadi pada kesempatan kali ini saya memilih Advisory sebagai basis dari tugas saya. Advisory sendiri merupakan perusahaan teknologi agriculture asal Indonesia yang berfokus pada digitalisasi sektor perikanan. Jadi dia bergerak di aquaculture yang didirikan sejak tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah. Advisory telah menghadirkan solusi inovatif yang berbasis IoT yaitu Internet of Things dan platform digital. Dengan pertumbuhannya saat ini, Advisory didaulat sebagai salah satu unicorn yang ada di Indonesia dengan nilai valuasi di atas 1 miliar US dollar. Market map-nya sendiri, dia menghasilkan revenue sampai dengan US 5.808 US dollar in million pada tahun 2020 dan pertumbuhan CAGR-nya adalah 3,5%. Dan average per kapita konsumsinya pada tahun 2020 adalah 2,7 kg dan diproyeksikan akan terus naik ke depannya. Ini adalah layar screenshotan saya untuk websitenya Advisory. Jadi memang dia telah menumbuhkan lebih dari 200.000 pembudidaya di lebih 280 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi sangat masif ya. Jadi di Sumatera sendiri ada 55 dan yang paling masif adalah di Pulau Jawa, yang mana sudah menyebar di 192 kabupaten dengan 23 hub, dan yang mana memiliki satu e-feeder warehouse, kemudian 8 area untuk udang, 8 kayak area untuk ikan, dan 6 downstream hub untuk wilayah-wilayah kota besar. Nah, jadi persebaran Advisory sendiri sudah mencakup pulau-pulau besar di Indonesia, kecuali wilayah timur, sehingga dalam sisi positifnya, Advisory sudah menjangkau hampir seluruh wilayah strategis di Indonesia, dan kabar baiknya lagi, mereka masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan ekspansi ke timur. Nah, namun mereka tetap memiliki yang namanya challenge bahwasannya usia petani saat ini usia 20-30 tahun mengalami degradasi yang cukup tinggi dibandingkan generasi Z yaitu 31-46. Jadi ke depannya petani-petani dari Gen Z dan juga milenial masih perlu digenjot, dan juga dengan adanya Advisory ini memudahkan teman-teman dari Gen Z untuk dapat bertani beraquaculture dengan lebih baik lagi. Kemudian number dari petaninya total adalah 38.000 untuk peternak ikan dan 9.700 untuk peternak udang, dan gabungan keduanya adalah 360 dengan total seluruhnya adalah 48.000 mencakup seluruh Indonesia. Jadi Advisory sendiri memang dia fokus pada fish farmer dan juga shrimp farmer. Nah, kita lihat nih insight-insight yang ada di Advisory sebagai wawasan penambahan kita. Nah, ini menggunakan DID, Bapak Ibu. Jadi DID itu sendiri merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh pemenang Nobel pada tahun 2019-2020 kalau saya tidak salah ingat. Jadi dia tidak hanya berfokus pada regresi, tapi juga melihat faktor-faktor yang memang menyebabkan perubahan atas treatment group dan juga control group itu sendiri. Jadi datanya lebih spesifik dan tidak bias. Jadi lebih baik permodalannya dan didapatkan datanya dari DID ini peningkatan yang tinggi dan juga yang pesat ketika suatu peternakan menggunakan atau bekerja sama dengan Advisory ini. Jadi ada estimasi impact-nya yaitu naik mendekati control group. Nah,
Selain itu, insight yang pertama, karena kenaikan COVID-19 yang cukup pesat, jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan online marketing. Kemudian, Advisory ini sudah cukup lekat dengan strategi marketing mix yang memanfaatkan price, packaging, safety, teknologi, delivery yang menjadi kayak faktor buat industri yang bertahan post pandemic 19. Dan Indonesia merupakan induk 90% atas purchasing decision. Dan, ini merupakan eh, riset dari McKinsey, Bapak Ibu. Dan juga yang terakhir, milenial memiliki top choice for food, yang mana yang paling tinggi adalah untuk olahan dari bahan-bahan yang alami, dan milenial sendiri dan Gen Z cenderung menghindari fast food ataupun olahan-olahan yang tidak sehat. Selain itu, Advisory memiliki berbagai macam fitur. Yang pertama adalah beli pakan. Jadi dia memberikan kemudahan bagi petani untuk dapat memasok pakan untuk ikannya maupun untuk udang. Kemudian ada lapak ikan. Jadi Advisory menaungi petani-petani ikan yang kiranya mereka ingin menjual ikannya dapat ditampung dan dapat dibeli oleh Advisory itu sendiri. Jadi sangat memudahkan. Kemudian ada Kabayan, yaitu program finansial yang terkoneksi antara farmers, petani dengan institusi perbankan. Jadi Advisory sendiri menjadi jembatan pertama dan juga filter bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan. Nah, ada lagi regeneratif aquaculture-nya, yang mana ini bermanfaat bagi lingkungan sosial. Yang pertama yaitu sustainability feed. Jadi pakan yang dijual oleh Advisory itu sustainable, yaitu produk yang alami dan juga tidak menimbulkan polusi. Kemudian research efficiency. Jadi segala sesuatu alat yang dijual oleh Advisory itu berdasarkan pada efisiensi energi. Kemudian ekosistem healthy. Jadi produk Advisory tidak mendistrupsi ekosistem yang ada. Dan yang terakhir adalah pengembangan komunitas engagement petani. Jadi tidak hanya sebagai perusahaan yang melaksanakan jual beli, tapi juga pemberdayaan alam serta pemberdayaan sosial. Yang mana 78% petani naik pendapatannya karena sudah join dengan Advisory ini. Dan penambahannya adalah sekitar 11,2 juta net profit dengan 11% increase in profit probability. Nah, untuk SDG poinnya yaitu pertama no poverty, tidak ada kemiskinan. Yang kedua adalah reduce inequalities, kesetaraan. Kemudian yang ke-12 adalah responsible consumption and production. Ini relatif dekat dengan ekonomi sirkular. Dan yang terakhir adalah life below water, jadi pengembangan aquaculture. Nah, target audiens dari Advisory sendiri sebenarnya mereka menargetkan Gen Z dan juga Gen milenial yang merupakan umur-umur produktif dengan psikografi berupa urban ataupun semi-urban. Karena kita tahu sendiri bahwasannya perkembangan perikanan itu relatif lebih mudah pada area-area yang memiliki lahan yang memadai. Serta demografi yang dikejar adalah first jobber, eksekutif, dan juga first mother. First mother sendiri merupakan final konsumen untuk produk olahan segar mereka. Sedangkan eksekutif ataupun farmer eksekutif adalah mereka yang coba dijualnya dengan skema B2B, yaitu business to business. Jadi Advisory ini cukup lengkap, tidak hanya menjual bisnis to konsumen, tapi juga bisnis to business. Kemudian pilar value-nya yang pertama adalah berdasarkan produk. Jadi dia menjual fresh fish yang original qualities, yang mana dia mendapatkan supply-nya dari petani-petani yang bekerja sama dengan dia, dan dia menjaga harga supaya tidak turun untuk menjaga pemasok dan juga tidak terlalu tinggi untuk menjaga konsumen. Serta
dengan kerjasama partner yang baik, tidak hanya kerjasama pembelian dan juga pemasokan ikan ataupun udang, tetapi juga pengembangan petani itu sendiri mulai dari peralatan, pakan, hingga social benefit yang mereka rasakan. Sehingga pada poin people, Eversri mampu membangun UMKM untuk semakin naik kelas. Kemudian mereka juga mempromosikan terkait dengan produk-produk mereka dan juga kerjasama mereka antar para petani pemilik tambak dan juga mampu mampu menjual produk-produk mereka sebagai salah satu e-commerce yang cukup kompleks dan juga serba mendaya gunakan para petani ikan. Kemudian opportunities yang dimiliki oleh Eversri adalah kenaikan brand exposure-nya, bahwasanya memang brandnya sedang naik-naiknya. Walaupun kita tahu saat ini Eversri masih mengalami audit pada keuangan dan akan menjalani sidang selanjutnya. Namun secara laporan berdasarkan kuantiti dan juga pengembangannya, Eversri menunjukkan pengembangan yang sangat-sangat baik, yang mana mereka mendistrupsi pasar baru, sehingga memperkuat brand yang kehadiran mereka, dan mereka mendapatkan positioning yang baik dalam sektor fish frozen market maupun fish fresh market, dan juga membuat personal touch yang mana berhubungan dengan customer experience dan juga user journey. Nah, ini ada poin-poin yang coba dikembangkan oleh Eversri, yaitu atraktif, appeal atau ada, kemudian mengedukasi. Jadi mereka tidak hanya beratraktif sendiri atas produk dan juga merek mereka, tetapi juga mereka menggabungkan, menguatkan customer, dan mereka membuatnya menjadi bagian dari Eversri. Nah, ini membuat Eversri meningkatkan experience dan juga meaningful story kepada customer mereka, baik bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer, dan juga mereka mengedukasi para petani untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, purpose channel, jadi channel yang digunakan oleh Eversri mencakup omni channel, yaitu tidak hanya satu, mereka menggunakan digital, ada influencer, ada call juga, key vision of leader, kemudian social media ads, ada SEM dan juga search engine optimization, kemudian ada Google Ads. Kemudian mereka punya media sendiri, yaitu ada website, sosial media, Tinen, dan juga menggunakan email blast. Juga di PR mereka menggunakan media cetak, media digital, media tradisional, bahkan CSR program. Dan tidak jarang Eversri ini bekerja sama dengan Pemda maupun Kementerian Perikanan untuk membantu mengembangkan perikanan yang ada di Indonesia, sehingga mereka mampu menciptakan co-branding dan co-branding yang kuat, yang mana dengan co-branding itu mereka menciptakan bundling promo, kemudian menciptakan digital campaign, mereka memberikan CSR, bantuan sosial, dan juga membentuk komunitas yang solid. Nah, salah satu yang mereka fokuskan adalah pengembangan e-farm, yaitu elektronik farm atau perikanan. Jadi mereka berfokus untuk meningkatkan income para petani ikan, kemudian meningkatkan net profit mereka dan profit probability. Sehingga analisis yang kita dapatkan rata-rata 22% kenaikan income, dan juga net profitnya sebesar 9,1 juta dengan kenaikan profit atau mungkin net income-nya yaitu 31,3%. Nah, ini ada economic performance, environmental performance, dan juga social performance yang sudah dikembangkan oleh Eversri itu sendiri. Revenue-nya sendiri dapat kita hitung ini sebanyak 10 triliun rupiah. Kemudian environment performance-nya yaitu sudah 242.000 ikan dan udang yang terjual dan diperdagangkan untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kebutuhan gizi masyarakat sekitar. Kemudian social performance-nya mereka membina 44.000 lebih petani
yang mana terdapat kenaikan 191% rata-rata year on year growth dalam farmer membership. Nah, GDP sendiri mereka menyumbang 2,19% pada tahun 2023 di Indonesia, yang mana meningkatkan pendanaan pembiayaan petani sebesar 47,7% year on year growth. Nah, ini sangat luar biasa sekali e-fishery ini. Tidak hanya pada fokus ekonomi mereka sendiri, tapi mereka coba bermanfaat dengan environment performance dan juga social performance, yang mana ketika carbon footprint yang dikuranginya yaitu sebesar 1.808.000 ton CO2 emisi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada bisnis model pada e-fishery ini. Jadi, tentu kita bertanya-tanya sebenarnya bisnis model Canvas itu apa sih? Jadi bisnis Canvas sendiri itu Bapak Ibu merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menganalisis model bisnis. BMC dapat menganalisis model bisnis. BMC dapat membantu pengusaha untuk menyusun rencana, merumuskan strategi, dan mengidentifikasi peluang serta tantangan. BMC ini sendiri diciptakan oleh Alexander Osterwalder, seorang pengusaha asal Swiss pada tahun 2005. BMC terdiri dari 9 blok. Yang pertama yaitu customer segment. Ini yang paling kanan pojok atas, menjelaskan siapa sih pelanggan potensial. Kemudian ada value proposition. Ini ada di tengah. Dia menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh pelanggan. Kemudian ada channels, menjelaskan sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnisnya. Kemudian ada customer relationship, di sebelah sini dia menjelaskan bagaimana membina hubungan dengan pelanggannya. Kemudian ada key activities, ini ada di bagian sini Bapak Ibu, yang menjelaskan kegiatan utama yang dilakukan dalam menjual produk. Kemudian ada key research, ini menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Kemudian ada key partner, menjelaskan daftar mitra kerja yang dibutuhkan, dan juga revenue streams, menjelaskan sumber pendapatan bisnis, dan juga cost structure, menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis. Jadi ke-9 pokok poin ini memudahkan diskusi tim dan juga perusahaan supaya lebih kolaboratif, membantu bisnis merencanakan strategi yang lebih baik, memudahkan dan juga identifikasi risiko serta peluang, serta memudahkan memahami dan mengevaluasi rencana bisnis. Kita masuk pada segmen yang pertama, yaitu segmen customer. Jadi customer segment, pelanggan potensial mereka adalah peternak ikan, pengguna utama dari sistem pemberian pakan otomatis dan pemantauan kondisi ikan. Jadi mereka menjual dua alat fokus, yang pertama adalah e-feeder, dan yang kedua adalah pemantau kondisi ikan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan perikanan komersial, pelanggan yang mengolah peternakan ikan dalam skala besar. Kemudian yang ketiga adalah distributor dan pengecer produk perikanan, pihak yang berhubungan langsung dengan hasil tangkapan atau budidaya ikan untuk distribusi. Kemudian pemerintah dan lembaga terkait yang peduli dengan keberlanjutan dan efisiensi dalam sektor perikanan. Kemudian value proposition, manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Yang pertama adalah efisiensi biaya dan waktu. Jelas, dengan pembelian produk mereka maka dapat mengurangi biaya dan waktu operasional dengan pemberian pakan yang otomatis. Kemudian, sistem berbasis data. Tidak hanya menjual alat, tetapi mereka juga menjual sistem. Nah, sistem ini dapat memantau kondisi ikan secara real time karena mereka menjual alat pemantau kondisi ikan, jadi real time. Kemudian datanya ini dapat meningkatkan hasil budidaya. Kemudian ada keberlanjutan, yaitu mengurangi pemborosan pakan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendukung kelestarian lingkungan. Nah, kemudian nilai yang akan didapatkan oleh pelanggan selanjutnya adalah inovasi teknologi yang memberikan solusi berbasis IoT, Internet of Things, dan juga pengolahan big data yang masif. Kemudian tadi kita sudah membahas terkait channels, jadi mereka punya website sendiri, yaitu website e-commerce dan juga platform online-nya.
distribusi melalui mitra langsung dengan penggunaan offline store, pemasaran langsung dengan sales team, media sosial, dan pemasaran digital. Jadi memang memanfaatkan omni channels, berbagai macam channels yang telah mereka kembangkan. Kemudian ada customer relationship. Jadi relasi customer mereka membina hubungan dengan tadi ya Bapak Ibu, mereka membuat grup-grup petani dan juga mampu mempersonalis support dukungan khusus pada pelanggan, ada layanan purna jual, membantu pelanggan memperbaiki atau mengganti perangkat, kemudian self-service, menyediakan panduan. Nah, semuanya ini membantu para pembeli mereka dapat menservis alat-alat yang sudah dibeli, serta jelas mereka mau menjualnya kemana apabila barang yang mereka jual tidak terserap dengan pasar. Jadi ikan-ikan segar dan juga udang segar dapat dibekukan menjadi frozen food. Ide yang memang sangat menarik karena memang kayak activities mereka sendiri pengembangan produk dan juga teknologi aquaculture, kemudian ada manufaktur dan distribusi perangkat keras yang mereka jual yang terintegrasi dengan IoT dan juga big data, serta penggunaan AI dan juga machine learning, dan serta pemasaran dan penjualan dan pengolahan data. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya dijelaskan pada key results. Yang pertama adalah teknologi dan perangkat keras, tim research yang development yang solid, data dan analitik, serta brand dan reputasi. Kemudian daftar mitra kerja yang dibutuhkan oleh mereka yang pertama adalah tentu pemasok perangkat keras untuk mendapatkan komponen yang sekiranya menjadi bahan baku dari alat-alat terintegrasi IoT yang mereka miliki. Kedua adalah perusahaan teknologi, yaitu perusahaan yang dapat membantu mereka dalam pengembangan software atau platform berbasis data. Kemudian yang ketiga adalah tentu pemerintah untuk mendukung inisiatif keberlanjutan di sektor perikanan. Kemudian yang keempat adalah distributor dan pengecer untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan. Yang terakhir adalah lembaga riset atau universitas dalam hal pengembangan penelitian terkait perikanan dan teknologi. Kemudian revenue streams, jadi bagaimana mereka mendapatkan sumber pendapatan bisnis. Yang pertama adalah penjualan perangkat keras, what time sales, pendapatan dari penjualan alat otomatisasi pakan dan perangkat sensor, model berlangganan untuk perangkat lunak, biaya bulanan per tahunan, jadi ada biaya membership ya Bapak Ibu, untuk menggunakan platform pemantauan data dan juga analisis yang berbasis cloud yang mereka miliki. Kemudian ada layanan purna jual dan dukungan, yang mana pendapatan dari layanan instalasi, perawatan, dan dukungan teknis menjadi salah satu sumber pendapatan yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan dengan pemerintah atau organisasi besar. Jadi mereka juga terbuka untuk melaksanakan proyek kerjasama atau hibah terkait keberlanjutan atau pengelolaan perikanan. Dan yang terakhir adalah cost structure, yang mana menjelaskan biaya yang dikeluarkan untuk operasi bisnis mereka. Jadi biaya yang pertama tentu adalah biaya produksi dan pengadaan perangkat keras untuk produksi sensor dan juga otomatisasi alat terintegrasi dengan IoT. Kemudian yang kedua adalah R&D, Research and Development. Mereka harus berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan sistem terbaru. Kemudian ada pemasaran dan penjualan, biaya terkait dengan kegiatan pemasaran, distribusi, iklan, dan promosi. Kemudian ada biaya untuk operasional dan administrasi, biaya yang terkait dengan pengolahan bisnis sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada layanan pelanggan dan dukungan, yaitu biaya untuk mendukung pelanggan dan memberikan layanan purna jual, yaitu tadi seperti servis, pembelian suku cadang, kemudian upgrade alat, dan seterusnya, pemasangan. Nah, jadi FSRI sendiri adalah perusahaan yang sudah berbasis digital. Jadi mereka menggunakan teknik digital untuk sebagai dasar fondasi omnichannel yang mereka miliki. Kemudian digitalisasi ini dibentuk dengan omnichannel yang sangat baik, yaitu dengan YouTube series. Mereka memberikan edukasi dan juga solusi
serta konten promosi yang sangat berkualitas. Kemudian mereka juga ads, yaitu dengan menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads, yang mana ini menjadikan mereka membeli advertisement, kemudian dengan influencer. Jadi influencer ini, jika kita lihat, Eversary membayar beberapa influencer untuk mempromosikan perusahaan mereka. Dan yang terakhir tentu adalah social media ads yang mereka gunakan tidak hanya di Instagram tapi juga di X, di Facebook juga. Karena kita tahu bahwasanya pangsa pasar sosial media Indonesia sangat luas. Kemudian kenapa Eversary terus mengembangkan public relationship? Jadi untuk membangun positioning yang kuat, membangun trust kepada orang-orang sehingga mereka percaya pada produknya, sehingga produk ini mampu last longing dan juga mampu going concern ke depannya. Tidak hanya terkait dengan jual beli kemudian selesai, tapi dengan kepercayaan dan juga ketergantungan disrupsi dari Eversary mampu meningkatkan hubungan jangka panjang yang sangat baik. Nah, ini ada public relationship yang coba mereka sampaikan, yaitu seperti CSR, mereka mengadakan pengobatan gratis, mengadakan check up gratis, kemudian bantuan kepada korban-korban bencana, kemudian ada exposure brandnya, bahwasanya mereka apa sih yang sudah mereka lakukan, kemudian ada co-branding dan promo exposure, bahwasanya mereka membayar media-media sosial dan juga berita untuk meliput mereka, serta activity exposure. Jadi apa sih yang dilakukan oleh Eversary? Nah, mereka menggunakannya. Dan kenapa Eversary memiliki medianya sendiri? Tentu untuk sebagai pilar dari konten sosial medianya. Jadi mereka memiliki hashtagnya sendiri seperti tuai kebaikan untuk tematik campaigns-nya, kemudian Buster Mitos. Jadi untuk mengetahui bahwasanya mengedukasi masyarakat juga terkait dengan mitos dan juga fakta, serta membagikan tips. Kemudian ada resep rahasia biasanya terkait dengan olahan ikan segar dan juga frozen food. Kemudian ada ongoing promo, jadi mereka sering mengadakan promo pada momen-momen tertentu seperti Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, Tahun Baru, Natal, dan juga ada kuis. Bagi pemenang mereka memberikan hadiah, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan engagement kepada usernya, dan juga mereka memiliki email blast sendiri yang mana sangat menarik ya jika kita lihat bahwasanya dia menggunakan pantun ikan hiu makan badak, nih ada promo mendadak. Kemudian ada juga dia punya di Instagramnya ada order button. Jadi kalau ada yang mau order sangat gampang sekali ketika mereka mau membeli produknya. Kemudian ada shop taggingnya, jadi mereka punya tag sendiri tuai kebaikan. Kemudian ada pop-up button di eversary.com. Jadi ketika orang membuka biasanya akan muncul pop-up terkait dengan berita terbaru atau produk mereka yang menarik. Nah, kemudian kenapa mereka berkolaborasi dengan berbagai elemen. Jadi yang pertama mereka berbranding dengan dana cashback, kemudian GrabFish, GoPay Bundling, dan juga online cooking class dengan komunitas-komunitas. Tentu ini supaya membangun rasa ada pada masyarakat, dan masyarakat merasa bahwasanya Eversary itu ada dan besar dan juga kredibel sehingga mampu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, dan ini sangat penting sekali. Nah, ini ada framework timeline-nya, yaitu bagaimana Eversary membangun framework terkait dengan brandingnya, yaitu mendefinisikan objektif brandingnya, tujuannya apa, kemudian mendelivery message-nya, jadi seperti how, cara sukses, branding campaigns, kemudian exposure konten, dan juga diakhiri dengan monitoring dan evaluasi. Nah, ini ada ringkasan dari campaign idea yang dimiliki oleh Eversary, yaitu pertama adalah terkait dengan digital, mereka menggunakan influencer, social media, SEM, kemudian ada public relation, mereka menggunakan print media, digital media, ada kolaborasi, bundling promo, dan juga mereka memiliki on media. Semuanya merupakan bagian dari omnichannel yang dimiliki oleh Eversary ini. Nah, ini ada referensi terkait dengan
paparan saya hari ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan mampu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya adalah saya sendiri. Ketika saya buka dengan pantun, maka izinkan pula saya menutupnya dengan pantun. Malam tering hujan, melambai basah, siang terik, bumi tersenyum cerah. Dengan semangat yang tidak kenal lelah, mari kita terus semangat kuliah. Bunga seroja di atas dahan, jatuh ditimpa buah berangan. Andai tersilap tutur kata bicara, maaf jua, saya mohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli kaca di Bukit Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Bu Ratih orangnya bijak, ilmunya luas, setiap kalimat ibarat emas. Kami belajar tak pernah malas, dengan Ibu kuliah dapat A sampai tuntas. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.